Pembakaran Al-Quran oleh seorang pengungsi Irak di Swedia telah memicu kemarahan umat muslim dunia. Menurut pejabat keamanan Irak, pelaku pembakaran merupakan seorang warga Nasrani Irak yang pernah bertempur di unit Nasrani pasukan mobilisasi populer. Kementerian Luar Negeri Irak telah memanggil dubes Swedia untuk Irak serta mendesak agar pemerintah Swedia mengambil langkah guna mencegah kejadian yang sama terulang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk tetap bisa beraktivitas serta beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki hari tasyrik yang terakhir atau hari tasyrik yang keempat. Saat ini tentunya tanggal 13 Zulhijjah 1444 Hijriah, saudara. 3 hari yang lalu kita melaksanakan satu perayaan yang besar, yakni Hari Raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam melaksanakan penyembelihan kurban bagi yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Lalu bagi saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni rukun yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga saja sekali lagi ibadah hajinya mabrur, dan bagi yang berkurban, ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik keceriaan dan kemeriahan pelaksanaan Idul Adha di seluruh umat Islam di seluruh dunia, namun sayang kemeriahan tersebut dinodai oleh satu aksi yang dilakukan oleh seseorang di negara Swedia sana, yakni aksi pembakaran Al-Quran di depan sebuah masjid di negara Swedia. Jadi perayaan tersebut menodai dan mencederai tentunya kerukunan umat beragama, dalam hal ini antara umat Islam dan orang yang membakar Al-Quran tersebut, yang di dalam informasi adalah salah satu umat Nasrani berkebangsaan Irak yang lari ke Swedia. Seperti apa saudara aksi yang dilakukannya? Sama-sama kita saksikan berikut ini. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia menyatakan mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Swedia baru-baru ini. Aksi tersebut dilakukan di depan Masjid Raya Södermalm, Stockholm saat Hari Raya Idul Adha. Kemenlu pun menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Islam Dunia atau OKI di Swedia sudah menyampaikan protes keras atas kejadian ini.
Diberitakan sebelumnya, polisi Swedia mengatakan telah memberikan izin untuk penyelenggaraan sebuah protes yang pelakunya berencana membakar Al-Quran di luar Masjid Utama Stockholm pada Rabu 28 Juni 2023. Insiden itu terjadi saat umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati Hari Raya Idul Adha dan saat ibadah haji tahunan ke Mekah di Arab Saudi hampir berakhir. Pelaku pembakaran Al-Quran di Swedia kali ini diidentifikasi sebagai Salwan Momika. Dia adalah warga Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu. Sebagaimana dikutip dari AFP, Salwan Momika pada Rabu menginjak Al-Quran sebelum kemudian membakar beberapa halaman kitab suci umat Islam tersebut di depan masjid. Aksi itu diketahui sampai menyebabkan pecahnya protes selama berminggu-minggu, seruan boikot barang-barang Swedia, dan selanjutnya menghalangi permohonan keanggotaan NATO Swedia. Ya, saudara, sangat disayangkan kebahagiaan dan kegembiraan yang begitu luar biasa yang sedang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia ternodai dan tercederai oleh salah satu aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Meski itu tidak terjadi di Indonesia, namun kecaman umat Islam di seluruh dunia terjadi. Saya tidak tahu apa masalahnya. Ini merupakan masih salah satu ada kaitannya dengan penolakan bangsa-bangsa beberapa negara, khususnya Turki, penolakan terhadap negara Swedia untuk bisa bergabung menjadi negara atau anggota NATO, begitu ya. Namun terlepas dari permasalahan politik itu, saudara, hal ini yang jelas tidak layak atau tidak bisa dibenarkan. Sebelumnya juga pernah apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, salah satu tokoh politik yang ada di Swedia juga, melaksanakan ataupun melakukan pembakaran Al-Quran. Nah, kali ini juga dilakukan oleh salah seorang yang beragama Nasrani, membakar Al-Quran di depan masjid di Stockholm, di Swedia tersebut, ya. Meski dia berkebangsaan Irak, ya, namun dia melarikan diri, kalau dalam informasi melarikan diri menuju ke Swedia dan melakukan aksinya di sana. Namun yang menjadi satu permasalahan dan menjadi satu sorotan adalah polisi di sana memberikan izin tentang aksi ataupun rencana yang dia lakukan itu yang sangat disayangkan. Dan mengapa negara Swedia juga membebaskan hal itu terjadi, begitu ya. Nah, tentu saja ini memberikan reaksi, menimbulkan perpecahan antar umat beragama di seluruh dunia. Ya, di saat umat Islam sedang melaksanakan satu perayaan Idul Adha. Hal itu yang dilakukannya. Kita nampak tadi di dalam tayangan, dia menginjak-injak, ya, dia menginjak-injak Al-Quran, melempar Al-Quran, ya, membanting, kemudian menginjak-injak. Sungguh sangat disayangkan, ya. Ini menimbulkan satu permasalahan besar nantinya di kalangan umat beragama. Dan sekaligus hal ini memberikan gambaran memang, saudara, di mana kalau satu wilayah atau satu negara Islam minoritas atau Muslimnya minoritas, pasti akan tertindas, ya, tertindas seperti ini contohnya tuh begitu ya. Sebaliknya, ketika Islam itu menjadi minoritas, dia memberikan perlindungan kepada yang minoritas. Tidak pernah terjadi umat Islam melakukan hal yang sama seperti itu, ya, kepada orang-orang di luar Islam. Itu tidak ada. Kami menghormati, umat Islam menghormati. Ya, apapun itu alasannya, apapun itu tujuannya yang dilakukan oleh ini namanya Salman Momika, ya. Salman Momika ini melakukan hal demikian, apapun alasannya, ya, tidak dapat dibenarkan, gitu. Sekali lagi ini memancing satu permasalahan yang besar. Kekurang ajarannya ini menimbulkan polemik nanti, ya, antara umat Islam dan umat Nasrani atau umat Kristen dalam hal ini, karena memang dia beragama Kristen, ya, meski dia tidak di Indonesia. Ya, namun yang jelas ini akan menimbulkan satu gejolak nantinya, ya, kebencian itu dia nampakkan, begitu.
Tidak terlihat yang katanya ajaran cinta kasih, kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu tidak tercermin, saudara. Yang katanya ajaran cinta kasih itu tidak tercermin. Justru sebaliknya, ini menunjukkan ajaran yang arogan. Ajaran arogan dan ajaran yang menumbuh kembangkan kebencian yang begitu luar biasa, sehingga sampai melakukan hal yang tidak terpuji. Dia melempar, dia membanting, dia menginjak-injak, bahkan membakar Al-Quran itu sendiri. Hal ini tentunya berharap kita kepada pihak yang terkait di Swedia sana atau di mata dunia akan memberikan, meski sebetulnya ini memberikan kecaman di negara-negara besar, bahkan negara yang mayoritas tidak Islam pun juga memberikan kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Salman Momika ini. Ya. Silakan dibaca di searching di Google betapa kecaman negara-negara luar sana itu cukup luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh Salman Momika. Kita juga tentunya mengutuk perbuatan ini tidak pantas melakukan hal begini, ya. Mencederai kerukunan umat beragama dan memberikan penghinaan kepada kitab suci umat Islam. Semoga hal ini menjadi perhatian kita bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak ada salahnya kita doakan Salman Momika ini, mana tahu dia mendapat hidayah dari Allah sehingga menerima Islam. Karena sudah banyak contohnya, saudara. Orang-orang yang tadinya membenci Islam, membenci Al-Quran, membenci Rasulullah, ya, ternyata apa yang dia benci itu memberikan hidayah kepada dirinya sendiri. Semoga saja Salman Momika salah satu di antara orang yang membenci Al-Quran, membenci Islam, namun pada akhirnya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ini menjadi iktibar bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.